Cerita dimulai dengan sosok seorang pria yang sering disapa Kapten Cool. Dia memiliki dua orang teman akrab, Sam dan Guy, yang juga memiliki hobi yang sama dalam bermain futsal. Meskipun mereka sudah mapan dalam kehidupan dan menjalani pekerjaan sebagai pilot di sebuah maskapai penerbangan, hobi mereka tetap menjadi sumber kegembiraan yang tak tergantikan. Ketika Kapten Cool berbagi kisah tentang hidupnya, kita dibawa kembali ke masa lalu yang penuh kenangan di saat dia masih bersama dengan cinta pertamanya. Pada waktu itu Kapten Cool masih bersekolah dan sedang berkunjung ke rumah pacarnya yang bernama Sally untuk belajar bersama. Di dalam rumah, Kapten Cool memperhatikan sebuah lukisan yang sangat menyerupai Sally. Sally lalu menjelaskan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan kuno dari masa dinasti Ming, dan gambar di lukisan itu merupakan nenek moyang Sally yang bernama Sheila. Kemudian Sally mengajak Kapten Cool ke kamarnya untuk belajar bersama. Namun, alih-alih belajar, mereka justru terlibat dalam adu mulut dan berakhir dengan mereka bermain futsal. Namun, tiba-tiba orang tua Sally pulang dan segera menuju ke kamar. Mereka pun ketahuan sedang bermain futsal, dan sejak saat itu Kapten Cool tak pernah lagi bertemu dengan Sally. Kembali ke masa sekarang, Kapten Cool terlihat mendekati seorang wanita yang sangat mempesona. Dalam waktu singkat, Kapten Cool berhasil mengajaknya untuk bermain futsal. Kemudian di ruang rapat, Kapten Cool dan teman-temannya sedang asik berbincang. Lalu wanita yang tadi Kapten Cool ajak bermain futsal tiba-tiba datang di hadapan mereka. Ternyata wanita itu adalah pacar dari bos mereka. Disitulah bos tersebut sadar bahwa ada bekas kuku pacarnya yang menempel di punggung Kapten Cool. Melihat hal itu, bos langsung marah dan berniat untuk mengajar Kapten Cool. Sejak saat itu, Kapten Cool dipecat dari jabatannya. Namun, sebelum meninggalkan pekerjaannya, Kapten Cool harus menyelesaikan penerbangan terakhirnya. Bersama dengan temannya, Kapten Cool melakukan penerbangan terakhir mereka. Para pramugari di pesawat mengetahui bahwa itu adalah penerbangan terakhir Kapten Cool dan memberikan hadiah istimewa untuk para pilot di sana. Sementara mereka bersenang-senang, ternyata di depan pesawat terdapat awan mendung yang muncul tanpa mereka sadari. Secara tiba-tiba Kapten Cool, Sam dan Guy menghilang. Beberapa saat kemudian Kapten Cool dan teman-temannya terlihat berada di tengah hutan yang tidak mereka kenali. Mereka mencoba mencari tempat yang lebih ramai. Namun yang aneh adalah setiap tempat yang mereka temui terlihat antik dan kuno. Ternyata mereka telah terlempar ke zaman dinasti Ming. Saat mereka mencari makanan, mereka mengira bahwa orang-orang di sekitar mereka hanya mengenakan pakaian kuno yang menjadi ciri khas restoran di sana. Keanehan semakin terasa ketika mereka memesan hotdog, namun yang datang malah seekor anjing yang dipanaskan. Terpaksa mereka hanya memesan telur rebus sebagai pengganti makanan yang mereka harapkan. Tak lama setelah itu, seorang penyair bernama Tang Bohu mengajak Kapten Cool dan teman-temannya untuk berbincang. Namun perkataan dari para pilot justru membuat Tang Bohu merasa tersinggung dan sakit hati. Akhirnya Tang Bohu menggunakan jurus totok yang membuat mereka tak bisa bergerak. Namun setelah Kapten Cool menjelaskan bahwa mereka berasal dari masa depan, Tang Bohu yang penasaran memilih untuk melepaskan mereka. Setelah berbagi cerita, Tang Bohu menceritakan tentang hidupnya kepada Kapten Cool. Dia akan segera menjadi pelayan di rumah Tuan Hua, di mana ada beberapa pelayan cantik di sana yang bernama Spring, Autumn, Summer, dan Winter. Tang Bohu bahkan mengajarkan jurus totok kepada Kapten Cool. Namun Kapten Cool membalikan penggunaan jurus tersebut, sehingga membuat Tang Bohu dan teman-temannya tidak bisa bergerak. Singkat cerita, Kapten Cool dan teman-temannya akhirnya menuju ke kediaman Tuan Hua untuk melamar menjadi pelayan. Namun di sana hanya dibutuhkan satu pelayan saja. Akhirnya hanya Kapten Cool yang mendapatkan izin untuk masuk ke dalam rumah Tuan Hua. Tiba-tiba seseorang bernama Sheila muncul di hadapan Kapten Cool. Saat melihat Sheila, Kapten Cool menyadari bahwa wanita itu adalah nenek moyang Sally. Sheila datang untuk menguji kemampuan bela diri dari Kapten Cool.
Ketika Kapten Cool meminta obat kepada dua pelayan yang lewat, dia menyadari bahwa kedua pelayan itu sebenarnya adalah Sam dan Guy yang sedang menyamar. Pada malam harinya, Sheila menguji kejujuran Kapten Cool. Namun karena Kapten Cool salah menjawab, Sheila memukulnya hingga dia terlempar dan jatuh di kamar Tuan Hua. Di sana Kapten Cool menyadari bahwa Tuan Hua berencana untuk memulai permainan futsal dengan Auntum. Untungnya Kapten Cool melihat hal tersebut dan berhasil menyelamatkan Auntum, lalu mengantarnya kembali ke asrama pelayan. Di asrama pelayan, Kapten Cool melihat bahwa Sam dan Guy masih menyamar. Akhirnya Kapten Cool membongkar identitas asli Sam dan Guy yang sebenarnya adalah pria. Para pelayan wanita di sana pun mengetahui bahwa Sam dan Guy sebenarnya adalah pria. Kapten Cool pun mengenalkan diri sebagai Tang Boha, seorang penyiar yang ia temui sebelumnya. Kemudian Kapten Cool bersama dengan teman-temannya dan para pelayan menyusun rencana untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang dari Tuan Hua. Keesokan harinya, para pelayan mengajak Tuan Hua untuk bermain mahjong. Jika Tuan Hua menang, ia akan mendapatkan hadiah berupa kue serabi dari para pelayan. Namun, tiba-tiba Kapten Cool muncul dan menggunakan jurus totok untuk membuat Tuan Hua tidak bisa bergerak. Mereka kemudian menyembunyikan Tuan Hua yang tidak bisa bergerak. Tidak lama kemudian, datanglah penguasa Ning yang ingin menemui Tuan Hua. Penguasa Ning tidak terima karena Tuan Hua memiliki singkong yang lebih besar daripada miliknya. Hal ini membuat permasalahan singkong menjadi pemicu perselisihan. Kapten Cool, Sam dan Guy kemudian menyusun rencana. Mereka menempatkan Tuan Hua di suatu tempat untuk menggerakkan dan menggantikannya saat berbicara. Penguasa Ning yang sombong datang dengan membawa seorang penyair dan ahli bela diri. Dia menantang Tuan Hua untuk beradu puisi dengan penyair yang telah dibawanya. Kapten Cool menjadi lawan dalam pertandingan puisi dan berhasil memenangkannya dengan membawakan lirik puisi dalam bahasa asing. Setelah itu, pertandingan dilanjutkan dengan pertarungan bela diri. Sheila maju untuk melawan ahli bela diri dari penguasa Ning. Namun, kekuatan ahli bela diri dari penguasa Ning bisa menghisap semua orang melalui hidungnya. Dengan cepat, Kapten Cool melemparkan benda ke dalam hidung ahli bela diri dari penguasa Ning hingga membuatnya terjatuh. Ketika semua orang sedang lengah, Sheila dengan cepat menyerang penguasa Ning. Namun penguasa Ning dengan cepat melemparkan senjata beracun yang mengenai Sheila. Merasa nyawanya dalam bahaya, Sheila segera pergi dari tempat tersebut. Kapten Cool yang melihat itu juga dengan segera mengikuti Sheila. Di tempat lain, Kapten Cool memanfaatkan kesempatan untuk menghisap racun dari tubuh Sheila sambil menghisap dua buah semangka yang kemudian diikuti dengan pertandingan futsal antara mereka berdua. Kapten Cool kemudian menjelaskan segalanya tentang dirinya yang berasal dari masa depan. Dia menunjukkan jam tangannya yang bisa membuat Sheila langsung percaya padanya. Ternyata Sheila memiliki seorang guru yang juga mampu melakukan perjalanan waktu. Kemudian mereka berdua pergi menemui guru Sheila. Di sana Kapten Cool meminta bantuan untuk kembali ke masa di mana dia seharusnya berada. Guru Sheila memberikan 3 lembar kertas padanya yang akan digunakan untuk membawa mereka kembali ke masa depan. Keesokan harinya, Kapten Cool bersama Sam dan Guy bersiap untuk kembali ke masa depan menggunakan kertas ajaib dari guru Sheila. Namun, Kapten Cool tiba-tiba teringat kenangan bermain futsal bersama Sheila, dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak kembali dan membiarkan kedua temannya yang kembali. Sementara itu, Sheila yang berniat menyingkirkan penguasa Ning bekerja sama dengan Auntum sebagai umpan. Ketika anak buah penguasa Ning datang, Sheila mencoba untuk menyingkirkan ahli bela diri yang merupakan anak buah penguasa Ning. Namun usahanya gagal dan ia hampir menjadi korban dari serangan ahli bela diri tersebut. Namun tiba-tiba Kapten Cool muncul dan menembakkan melengket ke wajah ahli bela diri itu. Namun dia masih berhasil melepaskan diri. Kemudian tiba-tiba Tang Bohu datang dan menusuk lubang hidung ahli bela diri tersebut hingga tak berdaya. Auntum yang melihat kehadiran Tang Bohu langsung memeluknya. Dengan demikian, Tuan Hua yang menang melawan penguasa Ning
menikahkan Sheila dengan Kapten Cool serta Auntum dengan Tang Bohu. Sebelum masuk ke ruangan pengantin, Kapten Cool justru mengajak Tang Bohu untuk saling bertukar pasangan. Merasa kesal dengan tawaran itu, Tang Bohu memukul Kapten Cool hingga terlempar untuk kedua kalinya. Di sisi lain, terlihat Nyonya Hua yang sedang memohon untuk diberi seorang pria tampan. Dan dengan kebetulan, Kapten Cool jatuh tepat di atas kasur di kamar Nyonya Hua. Lalu film pun selesai. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the